Halo Mans, kita jumpa lagi dalam next video. Aku belum tahu videoku ini mau aku bikin konten namanya apa, tapi yang jelas ada konten baru di channelku. Aku membahas tentang soal sharing proses perjalanan kehamilan dan juga persiapan menjadi seorang ibu. Dan tentunya ke depan aku berharap banyak hal yang bisa aku sharing bareng kalian new moms yang juga sama-sama baru belajar kayak aku. Dan by the way, saat melihat di layar penampakanku ini sedikit seperti katanya lebih gemuk daripada beberapa minggu lalu aku bikin video. Sepertinya memang ada peningkatan signifikan gitu ya. Oke, langsung aja ke apa yang menjadi topik pada video kali ini. Aku akan membahas sedikit tentang apa yang aku rasakan di awal-awal kehamilan atau ketika setelah aku dinyatakan hamil oleh dokter. Jadi waktu aku dinyatakan hamil itu ciri-cirinya yang pertama aku rasakan adalah pertama tentunya terlambat datang bulan. Ya, walaupun memang aku punya ini ya sejarah sebagai orang yang pernah divonis PCOS sama dokter, dan pada saat itu memang aku lagi dalam program kehamilan mengkonsumsi sejumlah obat tertentu yang nanti bakal aku sharing di video lainnya ya. Lalu setelah itu aku menunggu untuk datang bulan berikutnya. Nah, saat itu harusnya aku itu datang bulan di tanggal 11. Lalu kemudian aku tunggu sampai di tanggal 13. Nah, sampai di tanggal 13 itu, aku nggak dapat haid gitu. Nah, tapi aku belum terlalu curiga. Berhubung memang tiap bulan siklus menstruasiku itu tidak selalu tepat, misalkan periodiknya 28, 28, 28, nggak selalu. Tapi tiap bulan aku pasti menstruasi, jadi nggak ada kejadian misalkan ada satu bulan aku nggak menstruasi atau satu bulan 2 kali menstruasi, itu aku puji Tuhan nggak ada kayak gitu. Jadi tiap bulan pasti ada menstruasi, hanya periode waktunya itu tidak beraturan. Kadang rentangnya bisa 28 hari, bisa 30 hari, bisa 31 hari bahkan. Jadi waktu terlambat 2 hari itu aku nggak terlalu curiga. Tapi kemudian suatu pagi aku iseng karena memang kan lagi program hamil gitu ya, berharap dengan obat-obatan yang udah aku minum kemarin bulan ini aku nggak dapet karena aku hamil gitu, keinginanku seperti itu. Jadi memang di rumah itu aku sudah menyiapkan test pack yang banyak. Test pack yang aku beli bukanlah test pack yang mahal-mahal gitu, Mams. Jadi kan ada test pack itu rentang harganya ada yang dari harga 10 ribuan sampai satu strip itu 25 ribu. Nah, yang aku cadangin di rumah itu adalah test pack yang harga 10 ribuan. Jadi aku cadanginnya itu bisa sampai 5 buah, dan itu ketika menjelang aku mau haid atau aku ngerasa aku telat-telat haid gitu ya, aku pakai test pack itu tiap pagi. Jadi di urin pertama ketika kita baru bangun tidur, itu yang paling baik untuk mengetes sedemikian akurat dibandingkan dengan urin kita yang kalau kita udah minum, kalau kita udah makan gitu, itu kurang akurat. Nah, jadi aku ngetesnya begitu bangun tidur, jam-jam setengah 6, langsung aku pipis gitu ya, terus langsung aku cek, dan di situ muncul satu garis jelas dan satunya garis samar. Nah, waktu aku ngelihat hal seperti ini, aku agak, wow, ini it's never happened before. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kalau di bulan-bulan sebelumnya waktu aku promil, itu garisnya benar-benar jelas hanya satu doang. Dan yang satu yang samar itu nggak pernah muncul. Nah, jadinya aku penasaran, ini apa ya? Ini apakah karena terkontaminasi mungkin wadah yang aku pakai atau gimana? Nah, terus aku coba lagi untuk ngetes pakai test pack merek lain yang lebih tinggi lah harganya gitu ya. Jadi kayak aku merasa kalau pakai test pack yang harganya lebih mahal tuh bakal lebih akurat. Jadi memang ada beberapa test pack tertentu yang kemudian aku beli.
masih menggunakan urin yang tadi ya, urin yang pertama di pagi hari. Lalu pas dicek, ternyata satu garis tebal dan satu garis samar. Nah, di situ langsung aku sudah harap-harap cemas ya. Dan kebetulan memang di tanggal 13 itu malamnya, aku memang punya jadwal konsultasi sama dokter SPOG, ya dokter kandungan. Memang dijadwalkan di tanggal itu. Kenapa aku bikin di tanggal itu? Karena memang itu adalah tanggal menstruasi ya. Jadi rentang menstruasiku di situ. Entah aku tanggal 11 atau tanggal 12, tanggal 13 dapatnya sekitaran itu. Jadi pas banget memang waktu itu. Oke, dan kemudian seperti yang kalian ketahui bahwa puji Tuhan akhirnya aku dinyatakan hamil dengan lebih jelas gitu ya. Kalau masih was-was pakai test pack, moms bisa langsung lebih memperjelas dan mendapatkan keyakinan dengan pemeriksaan USG, di mana di situ nanti kita tesnya akan pakai tes bukan yang dari luar, tapi USG transvaginal. Jadi pakai USG yang dimasukkan ke dalam vagina kita. Tapi moms nggak perlu khawatir karena rasanya tidak sesakit apa yang banyak orang katakan menurut saya ya. Tapi itu kan relatif. Tapi menurutku nggak seperti itu karena aku udah sering melakukan transvaginal, waktu promil juga diperiksanya pakai transvaginal, jadi udah biasa. Dan moms juga kalau yang udah pernah ngerasain pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan IVA kayak gitu, pemeriksaan transvaginal tuh bukan sesuatu hal yang wow gitu, yang ya B aja, biasa aja, dan nikmati aja gitu ya. Dan kenapa harus pakai USG transvaginal? Karena memang lebih kelihatan jelas di situ nanti di dalam kandungan kita apakah sudah ada benih. Dan waktu itu syukurnya, untungnya tempat dokter kandungan yang aku datangi itu memang alatnya bagus ya. Jadi dia bisa mendeteksi seperti ada benih di dalam yang kecil, walaupun belum ada kantongnya, belum ada kantong kelihatan begitu, tapi there is something. Jadi dokter itu sudah bisa menarik kesimpulan bahwa wah ini hamil ya, selamat ya, kayak gitu. Dan wah hamil ya dokter. Suamiku pengen teriak tapi kayak dia bilang aduh dia nggak bisa teriak karena di situ kan tempat umum dan juga ada dokter itu, jadi dia kayak mau senang tapi yang tertahan gitu lah. Oke, jadi itu sepenggal kisah awal mula sampai kemudian aku dinyatakan hamil. Setelah sebelumnya aku promil dan sempat divonis PCOS juga. Oke, yang sekarang intinya yang mau aku share ke kalian adalah mengenai tanda-tanda apa yang aku rasakan ketika aku dinyatakan hamil. Jadi ketika hari di mana aku dinyatakan hamil itu sudah dihitung sebagai 1 bulan. Sudah dihitung 4 minggu gitu ya. Jadi bukan ketika kita tahu, kita garis 2 gitu terus dibilang sama dokter selamat ya kamu hamil gitu. Itu dihitung mulai 1 minggu, itu enggak ya, tapi kita sudah dihitung sebagai 1 bulan alias 4 minggu. Dan yang aku rasakan beberapa hari sebelum aku dinyatakan hamil, itu adalah pertama yang paling terasa adalah badanku, suhu badanku tuh hangat. Jadi suamiku tuh selalu bilang ke aku kayak, wah kamu ini beda sama aku ya, aku kan badanku selalu dingin, kamu tuh selalu hangat gitu. Jadi tanganku, pokoknya seluruh badan ini suhunya itu hangat, badan kita tuh jadi hangat gitu. Terus karena suhu badan kita itu hangat, jadi kita sering merasa gerah, cepat gerah, kayak dikit-dikit kepanasan, dikit-dikit sumuk, dikit-dikit pasang kipas angin. Padahal kalau aku ingat sebelumnya, yang paling sering hobi pakai kipas angin itu adalah suamiku. Tapi kemudian beberapa hari sebelum aku tahu aku hamil, aku tuh kayak ngerasa selalu panas gitu. Mungkin aku mikir kayak, wah ini perubahan iklim, perubahan cuaca. Tapi ternyata itu adalah salah satu tanda-tandanya. Terus yang ketiga tandanya itu adalah itu tadi, yang jelas terlambat datang bulan. Kalau kita udah yakin pasti ini udah masuk dalam masa period kita, harus wajib cek ya dan pastikan udah punya stok test pack di rumah. Terus juga perut bawah kram-kram. Nah ini beda-beda tipis banget dengan tanda-tanda kalau kita mau menstruasi. Jadi kan kalau mau menstruasi beberapa hari sebelum menstruasi itu kan kita ngerasain kayak di bawah bagian perut kita, maksudnya
itu tuh kayak mau luruh gitu, kayak istilahnya kayak kalau aku ngerasa kalau mau menstruasi tuh kayak mau lepas dari perut gitu, kayak ada yang luruh, yang kram, yang ingin dilepaskan. Nah kayak gitu sebenarnya. Jadi aku ngerasa waktu itu ini tuh waduh kayaknya aku ini deh bakal mens lagi deh, karena rasanya tuh kayak gitu, kram di bagian bawah perut itu yang aku rasain. Terus juga waktu aku udah usia 5 minggu 6 hari ini alias udah 2 minggu kemudian ya, sekitar mau memasuki 6 minggu itu tuh aku jadi lebih keputihan lebih sering, bahkan keputihanku itu pernah berwarna susu dan juga tapi lebih banyak keputihannya itu warnanya bening. Jadi intensitas keputihannya itu jadi lebih banyak. Selain itu juga aku jadi mager. Nggak tahu ini kenapa, apakah ini salah satu tanda atau hanya pembenaran akan kemalasanku. Tapi aku tulis di list catatanku ini bahwa aku jadi lebih mager. Terus bagian bawah pusar itu terasa seperti ditusuk-tusuk. Kayak ada something yang menusuk-nusuk di bagian bawah pusar. Jadi bukan di bawah perut tapi di bawah pusar. Terus kalau pagi sering rasa perut itu tidak enak alias atau pengen muntah sedikit. Jadi kayak pengen muntah sedikit, nggak tahu kenapa. Entah apa karena salah makan atau gimana, ada perasaan seperti itu. Terus badan itu rasanya pegal-pegal di pagi hari kalau capek. Jadi kayak abis ditunggu orang gitu, kayak abis dipukul orang. Itu kalau di pagi hari. Terus timbul banyak jerawat. Terus aku juga ngerasain BAB itu lancar tiap hari, tiap pagi ya. Terus ada hal yang berbeda yang mulai aku rasain yaitu bau roti. Aku mulai agak enek dengan bau roti. Terus bau bensin juga enek. Bau rokok sangat tidak suka ya karena itu juga berbahaya. Nah, ini jadi lebih peka gitu penciuman waktu itu. Nah, itu kondisinya beranjak ke 6 minggu, yang mana kalau 6 minggu itu berarti 1 bulan lebih. Itu udah mulai memasuki 2 bulan lah ya, perjalanan 2 bulan. Terus lanjut ke 6-7 pekan atau 6-7 weeks ya, itu aku mulai tidak suka makan masakan sendiri. Ini aneh banget. Mungkin ini udah memasuki yang namanya masa-masa itu ya, mengidam mual. Aku udah ngerasain tidak suka makan masakan sendiri atau makanan rumahan, itu rasanya agak merinding-merinding. Nah, beberapa moms itu ada yang merasakan mual, mengidam itu di bulan ketiga ya. Tapi juga sebagian besar aku tanyain teman-temanku banyak yang ngerasain kayak aku di bulan kedua. Itu udah mulai ngerasain keluhan-keluhan mengidam. Mengidamnya dalam hal ini, mengidam itu bukan hanya pengen makan sesuatu, tapi pengen makan sesuatunya itu gara-gara kita lagi nggak pengen makan yang lain gitu. Kayak yang lain tuh nggak ada nafsunya, kita rasa mual, kita rasa pengen muntah, bahkan mencium itu rasanya itu sangat sensitif penciuman kita ya. Ada bau, kayak misalnya bau soto gitu dalam ruangan, ada yang makan hal-hal yang berbau bawang-bawang. Nah, itu sensitif banget di hidung kita ini. Kayak, siapa ini yang makan bawang-bawangan, kayak gorengan gitu. Aku sensitif banget sama makanan yang berhubungan dengan bawang waktu itu. Dan nggak bisa makan masakanku sendiri karena, aduh, bayangin bau bawang itu kayak gimana ya, bawang merah, bawang putih. Lalu beranjak ke perjalanan hamil di minggu ke-9, 4 hari, itu yang aku rasakan, wow, keluhan-keluhan mengenai penciuman yang sensitif, bau-bau yang mengganggu itu makin meningkat. Kalau tadi awalnya itu mungkin ya hanya kayak ya mulai curiga-curiga kok bau roti, terus ada bau bensin, aku makin terganggu dengan hal itu. Tapi di minggu ke-9 ini alias itu berarti udah 2 bulan 1 minggu ya, aku tuh mual mencium bau-bau makanan berbahan bawang, itu yang aku ceritain tadi. Awalnya nggak seintens itu, makin lama itu makin mengganggu banget. Jadi kayak misalkan aku ada di ruangan, orang itu lagi makan di teras, itu bisa kecium sama aku di ruang tamu, yang membuat aku tuh pengen menyingkir dan aduh, pokoknya pengennya itu cuma bau-bau harum doang, bau sabun doang, nggak mau sesuatu yang kayak gurih-gurih, bau-bau gurih, bau bawang gitu, aduh, gak banget. Terus
cocok dan habis makan bubur Manado. Nah, lucunya ketika aku hamil mengidam itu, aku tuh malah cocok sama makanan-makanan yang sebelumnya aku nggak suka, alias biasa aja gitu. Kalau misalnya ada yang masakin bubur Manado, aku bisa makan, tapi nggak terlalu favorit banget. Jadi waktu itu aku heran banget karena makanan-makanan lauk yang biasa biasa aku makan, nasi lauk ikan itu, aduh nggak bisa masuk ke telan sama aku. Ketelannya itu ya cuma makan telan, makan telan. Jadi kayak 2 sendok doang dari satu porsi makanan nasi lauk sayur. Nah, tapi waktu aku mencoba makan bubur Manado, itu bubur Manadonya dengan porsi yang lumayan banyak ya, itu aku habis 1 piring dan aku kayak mes begitu, ih kok bisa habis ya? Padahal aku nggak terlalu favorit loh bubur Manado ini. Karena ini bawaan mengidam tadi itu mengidam nggak suka yang pokoknya nggak suka makanan tertentu tapi pengen banget dan suka banget satu makanan dan ketika itu terpenuhi langsung habis gitu. Nah, jadi juga mengidam ini tuh kayak memakan biaya yang cukup besar gitu, Mams. Karena keinginan makanan kita tuh bakal random. Jadi tiap hari tuh nggak akan sama. Kalau monoton itu terus tuh rasanya kayak memuntah gitu, kayak uh, muak gitu ya, kayak aduh bosan itu tuh lagi gitu, jenuh. Nah, jadi mengidam ini membutuhkan biaya yang tinggi juga karena tiap hari pasti kita pengen ada variasi makanan, terus membayangkan sesuatu yang sepertinya enak, tapi begitu pas datang sama kita belum tentu juga habis kita makan gitu. Jadi waktu kita bisa menghabiskan sebuah menu makanan itu kayak luar biasa banget. Karena kadang di satu piring hanya 2 sendok kayak gitu ya. Dan puji Tuhannya waktu aku mengidam itu nggak separah banyak pengalaman mams yang aku baca, yang aku lihat testimoni, di mana mereka tuh sampai muntah-muntah, nggak ada yang masuk ke dalam badan, hanya bisa minum, bahkan nggak bisa minum susu, tapi puji Tuhannya aku nggak ada yang keluar. Jadi walaupun memang yang masuk dikit, tapi yang kemuntah atau yang keluar dari badanku tuh nggak ada. Terus aku juga bau mie goreng instan itu ingin muntah. Jadi ini bersyukur banget ya, mie goreng instan itu aku nggak makan di awal-awal kehamilanku karena memang itu juga nggak terlalu bagus ya, bumbu-bumbunya banyak pengawet. Jadi disarankan kalau mau makan boleh tapi tidak boleh terlalu sering karena dia tidak memiliki kandungan vitamin yang cukup untuk kebutuhan ibu hamil bagi janinnya. Jadi lebih baik kita makan makanan yang lebih banyak vitamin untuk tubuh kita dan juga untuk janin kita. Nah, masih ngomongin soal trimester 1, itu adalah masa yang menurutku paling struggle buat para bumil, kayak transisi dari awal di mana tubuh kita tuh free atau belum merasakan segala macam gejolak hormonal ini, kemudian kita berpindah ke masa transisi, masa-masa mempersiapkan tubuh kita ini dengan gejolak-gejolak hormonal tadi, dengan kemudian um, sensitif dengan penciuman kita, terus makan itu nggak semua bisa masuk, bahkan ada yang beberapa moms yang muntah-muntah. Itu sampai di saat itu aku kayak orang yang baru habis sakit kena COVID gitu loh, karena jujur Li, badanku tuh turun 2 kilo dari berat awalku sebelum hamil 57, kemudian aku turun jadi 54 sekian gitu ya. Jadi aku bener-bener jadi kayak kurus gitu. Kalau ada orang yang aku bilang aku hamil, mereka gak akan percaya karena aku jadi tambah kurus gitu. Nah, tapi ini yang gak diketahui oleh banyakan orang ya, kalau memang ada fase seperti itu. Nah, ini berbeda banget nanti kalau kita udah masuk di trimester 2. Trimester 2 itu kayak adalah masa-masa, yay, masa-masa bebas, karena tiba-tiba hormon-hormon yang membuat hidung kita ini sensitif, kemudian hilang entah kemana, dan itu kayak masa-masa kejayaan. Kamu bisa makan apapun tanpa ada rasa-rasa enek, dan bagiku pribadi itu adalah masa-masa aku bisa memakan apapun. Karena di trimester 2 itu kita kayak mengejar ketertinggalan berat badan kita yang sempat turun di trimester 1 gitu. Jadi kayak, ayo kejar nih, makan aja. Pokoknya apa yang dipengen, makan aja, kayak gitu. Nah, tapi tetap juga harus ingat-ingat ya, Mams, bahwa kita menghindari beberapa makanan-makanan yang kita tahu bahwa itu bisa berbahaya bagi janin. Misalkan seperti durian, nangka, kemudian makanan-makanan bahan pengawet, yang kayak gitu ya. Bahan-bahan juga kayak
buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, itu juga harus dihindari untuk perkembangan janin kita yang sehat. Oke, untuk pengalaman di trimester selanjutnya, baik trimester 2 dan trimester 3, aku akan buatkan video tersendiri lah ya untuk membahas hal itu, biar video ini nggak terlalu panjang. Dan aku ucapkan selamat buat mom semua yang mungkin juga barusan dinyatakan hamil ya, dan untuk para mom semua juga yang belum dan masih dalam program, tetap berusaha semangat dan tetap tentunya juga harus bawa dalam doa, karena Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktu Tuhan yang indah dan tepat. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.